konten sampah, blog dasar tolol, gak berguna, gak mendidik. Itulah kan kata orang-orang. Sejak awal kemunculannya konten reaction, entah itu tahun berapa, gue juga gak tahu, konten reaction ini jadi kontroversi. Ya walaupun udah beberapa waktu yang lalu sih kontroversinya, yang katanya konten sampah lah, gak mendidik lah, tolong, no effort, gak ada usaha. Ya emang iya sih kalau menurut gue. Dan kita juga harus tahu emang seperti itulah di YouTube nih. Pertama yang harus kalian tahu, ini adalah bisnis. Dan yang kedua, kenapa banyak yang nonton konten reaction? Ya karena emang ada marketnya. Dan apakah kalian menyadari bahwasanya banyak banget loh konten kreator luar negeri ataupun seleb-seleb internet luar negeri yang ngebuat konten tentang Indonesia hanya demi engagement dan follower. Goblok. Subscribe. Andre Suhen, Korigor, Vicky Pix, siapa lagi? Teguh Suwandi, dan masih banyak lagi kreator-kreator reaction di luar sana yang namanya terbilang cukup sukses kalau menurut gue. Terlepas dari kontroversi konten reaction, namun di era gempuran konten-konten podcast yang memiliki view puluhan, ratusan, sampai jutaan view, konten reaction ini juga masih bisa dibilang memiliki view yang relatif stabil sih kalau menurut gue. Dan apakah ini sebuah kebetulan, ini sebuah hoki, atau ini skill? Ya jawabannya memang ada marketnya aja sih. Karena nggak bisa dipungkiri emang yang namanya konten reaction ini banyak banget yang suka gitu. Terlepas dari berbagai kontroversi, berbagai tentang menentang dan pendapat dari orang-orang banyak, konten reaction ini emang sangat diminati gitu. Dan kalau kalian tanya manfaatnya apa, mendidiknya apa, faedahnya apa, ya nggak ada sih kecuali cari duit. Dan apakah ini adalah konten sampah? Menurut gue juga nggak juga. Karena terbukti masih banyak, dan bukan masih banyak banget konten-konten reaction yang ya bisa dibilang lolos dari aturan-aturan YouTube, karena YouTube sendiri juga ngebolehin selama itu dalam batas wajar. Ya walaupun cuma konten sederhana, tapi YouTube suka gitu. Kalau emang ini nggak boleh, ya mana mungkin banyak banget konten-konten reaction yang lolos dari filternya YouTube gitu ya. Karena ya bisa dibilang hampir semua konten-konten di YouTube, entah itu konten dengan niche apapun yang ngebahas apapun, itu adalah reaction dari sebuah hal atau sebuah topik. Misal gue bahas tentang korupsi, ya itu reaction gue dari peristiwa yang namanya korupsi. Jadi konsepnya juga gak beda jauh dengan konten reaction ini. Dan selain itu juga ada contoh lagi nih, konten yang ngebahas breakdown misal tentang trailer film, terus ngebahas tentang filmnya juga. Kenapa itu bisa lolos? Ya karena mereka menggunakan footage-nya masih dalam bentuk batas wajar, dan emang YouTube ngebolehin gitu dengan syarat ya lebih banyak lu-nya gitu daripada video yang lu reaction. Kalau misalnya lu reaction tapi lu diem aja, ya sama aja bohong sih, nanti bakal kena teguran atau apa, gue juga gak tahu. Karena kembali lagi kalau kita lihat emang yang namanya netizen itu sangat menyukai yang namanya drama. Gak semua netizen suka seperti itu, tapi yang namanya drama, ya namanya kontroversi dan hal-hal yang memancing kemarahan itu memiliki market tersendiri kalau di YouTube atau di media sosial yang lain. Dan kita juga bisa ambil contoh dari YouTuber luar negeri yang memiliki konten reaction. Ya simpel aja sih, mereka saling berdebat, mereka saling ngejelek-jelekin, dan gue curiga kalau emang cara seperti itu di belakangnya juga udah disetting supaya menaikkan engagement mereka, supaya menimbulkan topik baru dan mereka dibahas di mana-mana, dan akhirnya mereka naik dengan sendirinya. Dan apakah di Indonesia sama seperti itu? Jawabannya iya. Gue juga gak tahu cara kerjanya gimana, karena jujur aja gue masih pemula juga, walaupun ada bertahun-tahun sih, tapi channel ini gak tahu kenapa belum monet, jadi tolonglah please subscribe. Namun salah satu hal yang harus kalian tahu dan benar-benar tahu, terkhusus buat kalian yang sering ngomong ini konten sampah, gak mendidik, gak berguna, ya kalian harus tahu karena ini bisnis, dan mereka yang ngebuat konten tersebut juga gak akan peduli lagi, mereka juga dapat uang dan dalam mode mencari uang. Jadi apalah arti komentar kalian cuma bakal menambah engagement buat mereka aja. Jadi menurut kalian yang goblok siapa? Tapi tenang aja, gak cuma kalian yang goblok, gue juga
masih nggak pintar-pintar amat ya, terbukti channel gua belum monet, tapi ya sudahlah, yang penting tetap ngebuat konten ya kan. Dan kalau kita lihat-lihat lagi dari berbagai jenis konten, ya kalau lu pengen mulai berkonten ya lu harus menceritakan sesuatu sih, dan mereaction ini adalah salah satu jalan ninja terbaik gitu, salah satu jalan pintas yang menurutku bisa menjadi batu loncatan buat lo konten gitu bre, terlepas dari kontroversi yang ada. Dan emang sih bagi youtuber kecil, bagi konten kreator kecil ini terlalu resiko gitu ya. Resikonya apa? Ya lu gak ditonton karena lu bukan siapa-siapa. Tapi menurut gue kalau kita baru mulai ngonten, baru mulai berkonten, ya gak ditonton juga gak apa-apa, yang penting kita bisa belajar dulu gitu, entah itu dari segi teknik, skill, dan lain-lain. Itu sangat berguna banget buat kita sebagai youtuber pemula. Dan balik lagi, kalau emang kita benar-benar pengen ngonten gitu, kita juga harus tahu cara kerjanya YouTube dulu gitu. Nah, YouTube ini kan bisnis, YouTube ini kan cari uang, cari keuntungan, jadi mau nggak mau kita juga harus ngikutin cara YouTube dengan cari uang. Begitu juga dengan orang-orang yang ngebuat konten reaction ini, mereka dalam mode cari uang, mereka dalam mode yang kagak peduli dengan komentar apapun, dengan siapapun. Ya walaupun mereka bilang seperti itu dalam video mereka, ya di belakang mungkin mereka ya kagak peduli sama sekali dengan apa yang ada di komen-komen video mereka, apa yang netizen katakan, yang ngatain tolol, goblok, gak berguna, dan lain-lain gitu. Mereka ya kagak bakal peduli gitu bre. Jadi apakah menurut kalian gue juga harus ngebuat konten reaction? Ya gue jujur aja kagak tahu sih mau kedepannya mau gimana gitu. Yang jelas gue minta pada teman-teman buat subscribe lah, bantu gue buat subscribe. Nah jadi yang terakhir, apakah konten reaction ini mendidik? Ya tentu aja jawabannya tidak lah. Dan apakah konten ini sampah? Sebenarnya nggak sampah-sampah juga gitu ya, karena kalau nggak ada konten reaction ya gimana ya, bocil-bocil pada suka gitu ya. Tapi yang jelas satu hal yang harus kita ingat terus menerus, ya ini bisnis, jadi kalau kita mau ngikutin ya ikutin dengan cara bisnis gitu, khususnya buat konten kreator atau youtuber pemula kayak kita ini. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini, walaupun agak sepanang dan agak jelas gue ngomong apa, tapi intinya tetaplah gue minta ke teman-teman subscribe. Gue udah pengen di subscribe banget, ini subscribe gitulah. Oke, gue Mirdianto, sampai jumpa di video berikutnya. Apakah kalau gue ikut-ikutan ngebuat konten reaction bakal seru? Tulis komentarkan yang di bawah ya Bri.